Ya, kita lanjutkan nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Peserta didik dapat melengkapi teks bacaan atau teks bacaan, laporan, iklan, atau pidato. Di sini kita akan melengkapi teks laporan, ya. Melengkapi teks laporan. Kita lihat pada hari Selasa 11 Februari 2020, siswa kelas 6 melakukan pembelajaran di luar dengan mengunjungi Kampung Mino yang terletak di Desa Pegundayan Banyumas. Kampung Mino merupakan sentra pembuatan nopia dan juga tempat wisata. Di Kampung Mino, siswa kelas 6 memperhatikan proses pembuatan Mino. Kemudian di sini ada titik-titiknya ya. Titik-titik yang dimaksud di situ adalah kalimat yang seharusnya kita tulis, ya. Nomor 16, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas. Nah, untuk melengkapi laporan, ya, untuk melengkapi laporan atau paragraf, kita lihat paragraf sebelumnya membicarakan tentang apa. Nah, kalimat sebelumnya membicarakan tentang apa? Kalimat sebelumnya ini membicarakan tentang siswa kelas 6 yang melakukan pembelajaran di luar di Kampung Mino, Desa Pegundayan Banyumas. Kemudian Kampung Mino merupakan sentra pembuatan nopia dan juga tempat wisata. Nah, ini kita lihat paragraf yang terakhir yang ada di sini. Di Kampung Mino, siswa kelas 6 memperhatikan proses pembuatan nopia Mino, ya. Jadi di sini siswa memperhatikan proses pembuatan nopia Mino. Nah, maka kalimat yang selanjutnya harusnya melanjutkan atau menjelaskan tentang proses pembuatan Mino. Ada kata-kata proses pembuatan Mino. Kita coba. Yang A, tujuan siswa mengunjungi Kampung Mino adalah untuk mengetahui lokasi. Benar apa enggak? Lokasi Kampung Mino. Salah ya. Karena di akhir paragraf siswanya itu ingin memperhatikan proses pembuatan nopia Mino. Kemudian yang B, tujuan siswa mengunjungi Kampung Mino adalah untuk berfoto bersama. Ada apa tidak disebutkan di sini? Tidak. Terus yang C, tujuan siswa mengunjungi Kampung Mino adalah untuk mengetahui biaya pembangunan Kampung Mino. Ya, tidak. Tujuan siswa mengunjungi Kampung Mino adalah untuk mengetahui proses pembuatan nopia Mino. Di sini memperhatikan proses pembuatan nopia Mino. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban D. Kita lanjutkan nomor 17, ya. Nomor 17, disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan teks deskripsi atau narasi. Intinya ada gambar, kita cari di pilihan ganda ini, di ABC-nya itu mana yang paling tepat untuk menjelaskan gambar tersebut. Di sini ada gambar badak, badaknya culanya 1. Nah, kita tahu bahwa badak bercula 1 itu tempatnya ada di ujung kulon. Ya, itu kan pernah ya di pelajaran IPS atau pelajaran IPA, ya, itu ada seperti itu. Maka paragraf yang merupakan deskripsi gambar di atas adalah, nah ini, badak Jawa atau badak berjula 1 merupakan hewan mamalia terlangka di bumi. Ya, ini termasuk hewan langka, betul ya. Hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Jawa, betul ya. Merupakan hewan pemakan tumbuhan, betul? Ya, yang A betul, kemungkinan betul. Tapi sebelum kita menjawab yang A, kita lihat dulu B, C, D. Ya, siapa tahu ada yang lebih betul lagi. Yang B, badak Jawa atau badak bercula 2. Ini ada bercula 2, padahal ini culanya 1. Berarti B salah. Yang C, badak Jawa atau badak bercula 1 merupakan hewan mamalia terlangka di bumi. Betul ya? Hidup di Taman Nasional Waikambas. Nah, ini kesalahannya di hidup di Taman Nasional Waikambas, harusnya di ujung kulon. Kemudian yang D,
badak Jawa atau badak bercula dua. Lah, dari awal kalimat ini aja sudah salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Paham ya? Kemudian nomor 18. Peserta didik dapat menentukan urutan petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu berdasarkan gambar. Ini jelas membuat apa? Layang ya. Cara membuat layang-layang ya, pertama pasti nomor 4. Cari yang awalnya nomor 4. Loh, ini langsung ada C. Ketemu ya. Kalau awalnya udah ketemu, ternyata tidak ada yang sama, tidak ada nomor 4 lagi di awal, maka langsung pilih jawaban yang awalnya nomor 4. Berarti jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 19, kisi-kisi nomor 17. Peserta didik dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kata bentukan yang tepat. Kalimat rumpang itu kalimat tapi tengah-tengahnya kosong, belum ada katanya. Kita disuruh untuk menulis kata-kata yang memilih kata-kata yang paling tepat ya. Kata-kata yang paling tepat sekarang. Umar aktif dalam organisasi titik-titik pemuda pada masa mudanya. Caranya gadukna yang A kira-kira pas apa tidak? Umar aktif dalam organisasi bergerak pemuda. Itu kurang tepat. Yang B, Umar aktif dalam organisasi tergerak pemuda. Pas apa ora? Nah, kira-kira dipas-paskan saja. Tergerak ya tidak. Nah, Umar aktif dalam organisasi digerakkan pemuda. Nah, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat, nah ini ya paling terakhir ya. Yang ini juga digerakkan pemuda kan enggak pas. Yang paling terakhir, Umar aktif dalam organisasi pergerakan pemuda. Nah, ini yang paling tepat, berarti nomor 19 jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 20, kisi-kisinya. Peserta didik dapat memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata pada paragraf. Ya. Di sini ada paragraf, kemudian ada kalimat yang tidak pas ya. Kalimat yang tidak pas susunannya. Ya, tidak pas susunannya, kita disuruh untuk membetulkan susunannya. Perbaiki tata kalimat pada kalimat yang bergaris bawah di atas. Berarti kita fokus ke kalimat ini. Kita lihat. Penduduk membangun berhasil sudah digunakan untuk pos ronda. Ini kan tidak tepat kata-katanya. Kita betulkan ya. Kira-kira mana yang pas? Yang A, penduduk sudah berhasil membangun pos ronda untuk digunakan. Nah, penduduk sudah berhasil membangun pos ronda untuk digunakan. Kemungkinan jawaban A. Tapi kita lihat yang B dulu. Mau ada yang lebih betul ya. Membangun pos ronda penduduk berhasil untuk digunakan. Ini kalimat tidak nyambung sekali kata-katanya. Jangan pilih yang B. Yang C, penduduk membangun pos ronda berhasil untuk digunakan. Ini juga kurang pas. Yang D, pos ronda berhasil membangun untuk digunakan penduduk. Nah, ini kurang pas. Berarti paling pas ya adalah jawaban A. Penduduk sudah berhasil membangun pos ronda untuk digunakan. Jawabannya A. Ya, jadi intinya ini menganalisis ya, menganalisis A bener apa ora, B bener apa ora, C bener ora, D bener ora. Caranya seperti itu. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kita tidak boleh terburu-buru. Nah, disajikan teks surat, peserta didik dapat melengkapi penggunaan tanda baca pada teks tersebut. Nah, kita langsung nomor 21, tanda baca yang tepat untuk penulisan kata yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada bagian atau tanda baca yang belum ditulis. Kira-kira nomor 3 apa ini tanda baca apa? Hari, Kamis, hari berarti titik 2. Jelas sekali ini ya. 21 jawabannya D, titik 2. Kita lanjutkan. 22, penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat di bawah ini adalah. Nah, ini kita harus belajar tentang ejaan ya, belajar tentang ejaan. Sekarang kita lihat.
Yang A, ayah berkata bahwa koper ini Wan. Nah, ini kesalahannya di apa? Di kata bahwa. Seharusnya ini menggunakan kata bawalah koper ini Wan. Ini kurang kata lah. Ya. Kemudian yang B, mengapa kamu hanya diam, Dik? Nah, mengapa kamu hanya diam, Dik? Nah, ini kemungkinan betul. Ya, kemungkinan betul. Kemudian yang C, paman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kesalahannya di mana ini? Yang C itu salah. Kesalahannya di anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini harusnya A-nya besar. Ya, harusnya A-nya besar. Yang D, Indonesia mempunyai lebih dari 13.000 pulau. Ini salah kenapa? Karena 13-nya ini tidak ada titiknya. Ya, ini tidak ada titiknya. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Ya, jawaban B. Nomor 23. Ya. Peserta didik dapat menggunakan ejaan yang tepat pada kalimat. Kita lihat di sini. Ya, tanda baca yang tepat yang mana? Penulisan tanda baca yang benar pada kalimat di bawah ini adalah, ya, kita lihat di sini ada tanda titik 2, fokus ke tanda titik 2 dan tanda koma. Kita lihat, Bu Aminah pergi ke pasar membeli cabai, tomat, dan tahu, titik ya. Ini cabai, koma. Ya, setelah cabai, koma, betul apa salah? Betul ya. Ya, kemudian setelah tomat sebelum dan ini ada komanya. Betul apa salah? Betul ya. Kalau terdiri dari 3 kata, di sini yang menjelaskan kan cabai, tomat, dan tahu. Itu kalimat yang menjelaskan Bu Aminah pergi ke pasar membeli apa saja ya. Kalau ada 3, misalkan cabai, tomat, dan tahu, maka komanya sebelum dan itu diberi koma. Cabai, koma, ini sudah jelas. Tomat, koma, dan tahu. Ya, sebelum dan itu harus ada komanya. Ya, tetapi beda ketika kita menulis, misalkan Bu Aminah pergi ke pasar membeli cabai dan tahu, ya, membeli cabai dan tahu. Ya, misalkan mana ini? Ya, misalkan cabai dan tahu. Ketika kita menulis seperti ini bisa dibesarkan. Ya, ini tidak bisa dibesarkan ya. Ya, ini intinya kalian paham lah ya. Ada tulisan cabai dan tahu. Kalau tulisan cabai dan tahu itu sebelum dan itu tidak perlu diberi tanda koma karena hanya ada 2 ya, cabai dan tahu. Ya, tapi kalau 3 atau lebih, misalkan cabai, tahu, terus tomat, kubis, nah, koma, dan tempe. Nah, kalau seperti ini, berarti sebelum dan ini ada tanda koma. Ya, jadi sebelum dan ini ada tanda koma karena lebih dari 2. Kalau 2 tidak perlu ada tanda koma sebelum dan. Tapi kalau 3 atau lebih maka harus diberi tanda koma. Ya. Intinya itu. Berarti jawaban A itu kemungkinan yang tepat. Yang B kesalahannya di mana? Yang B kita lihat di sini kesalahannya ada tanda titik 2 ya.
tanda titik 2, kita beri komentar di sini. Nah, tanda titik 2 itu hanya untuk penjelasan. Misalkan Bu Aminah pergi ke pasar membeli sayur. Nah, ini baru titik 2, menjelaskan tentang sayur yang dibeli, ya. Membeli sayur. Sayur apa saja? Sayur misalkan bayam, kangkung, dan selada air misalkan, ya. Nah, kalau sudah ada kata membeli sayur, kemudian bayam, kangkung, dan selada air itu untuk menjelaskan sayur yang dibeli itu apa, maka tanda titik 2. Sedangkan kalau di sini, ini langsung tidak menjelaskan, tapi menyebutkan. Kalau menyebutkan seperti ini, Bu Aminah pergi ke pasar membeli. Membeli apa kan kita belum tahu. Membeli sayur apa-apa. Nah, membelinya cabai, tomat, dan tahu. Ini tidak perlu tanda titik 2. Karena titik 2 adalah untuk menjelaskan. Ya, paham ya di sini ya. Silahkan ini sambil dicatat ya, kalau ada catatan-catatan seperti ini kalian sambil nyatet. Ini tidak bisa dibesarkan, maaf ya. Semoga kalian bisa lihat. Nah, terus yang C, Bu Aminah pergi ke pasar membeli cabai, tomat, dan tahu. Nah, ini kesalahannya adalah tidak ada tanda koma. Kita lihat di sini ya. Ini kesalahannya yang C, tidak ada tanda koma sebelum dan, ya. Padahal di sini ada 3 kata yang disebutkan, ya. Yang D ini juga sama, kesalahannya ada di tanda koma di sini, ya. Kita lanjutkan nomor 24, ya. Bacalah paragraf di bawah ini. Nah, ini libur semester 1, ini langsung saja karena ini kita disuruh untuk apa? Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dalam paragraf. Kita lihat di paragraf ini. Ini ada perbaikilah kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat yang di garis bawah. Kita langsung fokus yang di garis bawah. Ya. Kita lihat ya, kesalahan di sini pertama kita harus tahu ya, kalau singkatan ini harus besar semua. BRI, Bank Rakyat Indonesia, maka B-nya besar, R-nya besar, I-nya besar. Kita lihat di sini ya, yang B-nya besar, R-nya besar, I-nya besar mana? Ya, ini semuanya B, C, D. Kemungkinan jawaban B, C, D. Nah, kemudian di museum. Nah, museum itu M-nya tidak perlu besar. Ya, B, C, D juga memungkinkan jawaban ini. Ya, M-nya tidak besar ya, M-nya tidak besar. Berarti ini B, C, D sudah betul. Kalau ini salah ya. Ini kesalahannya di sini. Ya, M-nya besar. Kemudian Budiman dan Sukmawati. Nama orang ya, B diawali huruf besar, B-nya, kemudian S-nya huruf besar. Budiman dan Sukmawati, ya, betul. Dapat melihat berbagai jenis mata uang dari masa ke masa mereka. Nah, ini dari masa ke masa. Berarti ini kesalahannya cuma di sini. Ini salah. Ini salah. Kalau Budiman dan Sukmawati ini sudah betul, ya. Berarti kita lihat di sini. Yang A kesalahannya di mana? Ini masih salah di BRI, ya. BRI salah. Budiman B ini juga salah. Sukmawati S juga salah. Nah, kemudian yang B ya, yang B ini betul, insya Allah. Coba kita lihat kemungkinan jawaban B ya, kemungkinan jawaban B. Karena apa? BRI museum M-nya kecil, betul. BRI-nya betul ya, besar semuanya. Budiman B betul, Sukmawati S-nya besar, betul. Berarti jawabannya kemungkinan B. Yang C ya, museum M-nya kecil, betul. BRI betul, besar. Budiman B-nya betul. S-nya ini yang salah.
ya. Yang salah, S-nya kecil, harusnya besar. Yang D, di Museum BRI Budiman dan Sukmawati. Nah, ini B-nya kecil, S-nya kecil. Ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Terakhir ya, soalnya itu cuma 25. Alhamdulillah ya, soalnya cuma 25. Kalau dulu itu bisa sampai berapa? 50. Loh, oke banget. Oke. Karena pandemi soalnya dimudahkan ya, dimudahkan. Ini kan soal mudah semuanya nih, insya Allah ya. Kalau kalian belajar itu semuanya pasti akan mudah insya Allah ya. Jadi tolong kalian benar-benar ya memperhatikan video ini. Ya, kemudian nomor 23, peserta didik dapat menentukan kesalahan penggunaan tanda baca pada teks dialog. Nah, ini jelas salah ya. Kalimat langsung ini harus ada tanda petik sebelumnya. Ya. Nah, ya ini kan tanda petik 2 sebelumnya. Sebelum dan terakhirnya. Di awal dan di akhir, ya. Misalkan ini sebelum nah ada tanda petik 2, Marni I-nya ada tanda petik 2. Marni. Nah, ini titik 2 berarti ini harus ada petik 2. Petik 2 itu yang seperti ini. Ini tanda petik 2. Ini tanda petik 2. Nah, ini tanda petik 2. Nah, kita lihat ya. Penggunaan tanda baca yang tepat pada teks dialog di atas ya Denny. Nah, itu dia Dik Marni. Nah, ini kesalahannya apa? Dik ya. Dik itu harusnya D-nya besar ya, bukan kecil seperti ini. Marni, ya ada apa Kak Deni? Nah, ini kesalahannya di apa ini? Ada yang salah ini di sini. Kesalahannya sebelumnya tidak ada tanda petik. Ya, sebelumnya ini harusnya ada tanda petik 2, tanda yang seperti ini. Lanjut yang B, ini sudah betul, ini betul ini. Tandanya ini ada tanda koma. Harusnya kan tanda titik. Ini harus tanda titik karena akhir kalimat ya, tanda titik. Ini juga salah ini. Tandanya koma, harusnya tanda titik. Nah, ini salah. Ini juga salah karena ada tanda titik, jangan pilih yang B ya. Kemudian ini di sini harusnya ada tanda petik 2, malah di sini tidak ada tanda petik 2. Kemudian C. Deni. Nah, itu dia Dik Marni. Ini juga salah. Ya. Harusnya tanda titik. Ya, ada apa Kak Deni? Ini juga di sini tidak ada tanda petik 2-nya. Ya. Nah, ini jawabannya yang tepat di sini berarti tanda bacanya. Oh iya, maaf ini kesalahannya itu ini juga salah ya. Harusnya ini ada tanda titik petik 2-nya. Tapi yang dimaksud di sini kesalahannya ini andaikan ini ada tanda petik 2-nya semuanya, yang paling benar adalah jawaban D. Ya. Kenapa jawaban D? Karena seharusnya setelah kata ini, kata Marni, karena untuk menutup kalimat maka menggunakan tanda titik, yang ada tanda titiknya hanya ada di jawaban D. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, andaikan di depan ya ini ada tanda petik 2. Ya, ini ada kesalahan pengetikan, maaf ya. Ya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan kali ini. Selamat belajar. Insya Allah setelah ini ada soal-soal yang akan kalian kerjakan di Google Form. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.